Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Sang Maha Kuasa. Kadang manusia itu melupakan salah satu nikmat yang selalu didapatkan, yaitu nikmat sehat. Apa gunanya kita hidup kalau tidak sehat? Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah untuk mewajibkan satu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah samina wa atokna. Kami dengar dan kami taat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa atokna wa ulaika humul muflihun. Yaitu sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk sholat, ketika waktu sudah menunjukkan kita untuk sholat, meskipun kita tidur, kita perjalanan, kita kemanapun, sholat tetaplah yang utama. Sama halnya dengan menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari opening kali ini, biar seperti youtuber-youtuber lain. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Akhir kata dari saya, wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahdah la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Terasa bahwa nikmat itu besar ketika nikmat itu hilang, ketika nikmat itu menjauh dari diri kita setelah kita rasakan yang begitu lama. Maka bagaimana ketika 2 bulan kurang lebih ya, para jamaah tidak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid ini, namun setelah beberapa waktu kita baru bisa untuk melaksanakan kembali. Maka saat itu betul-betul terasa bahwa nikmat besar menjauh dan hilang kemudian ketemu lagi. Maka amat luar biasa pertemuan ini ya, mudah-mudahan dari nikmat yang besar kita senantiasa betul-betul mensyukurinya dengan sesempurna mungkin, sehingga nikmat itu yang Allah katakan la in syakartum la azidanakum. Ketika kita mau mensyukurinya dengan serius, maka tentu nikmat itu Allah tambah untuk kita rasakan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, tidak ada ya salahnya ketika kita sudah usai Ramadan, Idul Fitri, kemudian Syawalan, kita tetap mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kemudian minal aidin wal faidin. Dan sekarang tanggal 21 ya, 21 insya Allah terakhir Syawalan ya, terakhir ya, terakhir Syawalan yang sudah usai Syawalan 6 hari ya, mudah-mudahan dikabulkan puasa kita, dan yang belum
tapi insya Allah jamaah kita usah semua 6 hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lanjutan dari sekian waktu yang kita jedah, maka lanjutannya kitab Lu'lu' wal Marjan ini, yaitu hadis nomor 102 ya, 102, babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa furidus shalah. Bab yang menjelaskan tentang Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit-langit ya, sampai ke puncak yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Di situ mendapatkan ya, kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu yang sehari semalam kita lakukan sebanyak 5 kali. Nah, baik, pada hadis ini nampaknya paling panjang ya, dari bab Kitabul Iman berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Pada urutan hadis 102 ya, ini nanti juga ada kaitannya hadis 103, 104, 105 hingga 106 ya. Namun kita bahas dulu 102, kemudian nanti 103 sampai 106. Nah, insya Allah kalaupun toh tuntas untuk pertemuan yang akan datang, maka kita akan usaikan. Namun pada pertemuan kali ini ya juga panjang dan ya hadisnya cukup ya, ini yang paling panjang hadisnya dari hadis-hadis yang lain. Baik, kita baca dulu hadisnya, kemudian kita telaah. Hadisnya panjang, kita baca kemudian kami artikan. Baik. Hadisu Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Atap rumahku telah dibuka dan saya berada di Mekah. Fanazala Jibril fawaraja an sadri. Maka Jibril turun kemudian membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'in zamzam. Kemudian beliau Jibril mencucinya dengan air zam-zam. Summa ja'a bitostin min dahabin mumtali'in hikmah wa iman faraghahu fi sadri. Kemudian beliau membawa satu bijanah dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman, maka ia menuangkannya ke dalam dadaku. Summa adbaqahu, kemudian menutupnya lagi. Summa khada biyadi fa'araja bi ila sama'i dunya. Kemudian menggenggam tanganku lalu naik bersamaku ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya qala Jibril li khazinis sama'i iftah. Maka tatkala aku naik ke langit dunia, Jibril menyampaikan kepada penjaga langit ya, dengan kalimat iftah ya, bukalah. Qala, penjaga langit menjawab, man hadza, siapa ini? Ya. Qala, Jibril menjawab, hadza Jibril, ini Jibril. Qala, maka penjaga langit mengatakan, hal ma'aka ahadun, apakah ada seorang yang bersamamu?
Qala, jawab Jibril, "Na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Ya, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Awa ursila ilaihi?" Maka penjaga langit itu mengatakan, "Apakah orang itu sudah diutus?" Qala, kata Jibril, "Na'am, sudah." Falamma fataha alauna sama'ad dunya fa idza rajulun qa'idan. Maka tatkala pintu sudah dibuka, kami melewati langit dunia, maka di situ ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun. Di sebelah kanannya hitam-hitam dan juga di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Idza nadhara qibalah yaminihi dhahika. Ketika melihat ke arah kanan, beliau bersenyum. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Ketika melihat ke arah kiri, beliau menangis. Faqala, maka penjaga langit itu mengatakan, "Marhaban bin Nabi Salih wal ibni Salih." Selamat datang seorang nabi yang salih dan putra yang salih. Qultu li Jibril, "Man hadha?" Maka aku Nabi mengatakan kepada Jibril, "Siapa ini?" Qala, Jibril menjawab, "Hadza Adam." Inilah Adam. Wa hadil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamun banihi. Sementara yang hitam-hitam ini sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah roh dari putra-putra Adam. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Maka yang sebelah kanan tadi dari hitam-hitam itu adalah penduduk surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahluna. Sedangkan hitam-hitam yang berada di sebelah kiri itu adalah penduduk neraka. Faida nadhara an yamini dhahika. Maka ketika melihat sebelah kanan tertawa. Wa idza nadhara qibala shimali baka. Ketika melihat sebelah kiri ia menangis. Hatta arjabi ila sama'i tsaniyah. Sampai ya, aku di bawah naik ke langit kedua. Faqala li khaziniha iftah. Maka Jibril pun mengatakan kepada penjaga pintu itu, bukalah. Faqala lahu khazinuha mislah maqalah al-awwal. Maka penjaga langit itu mengatakan seperti perkataan pertama. Fafataha, lalu penjaga langit itu membukakan pintu langit yang kedua itu. Qala Anas, pada riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan, fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim wa lam yusbit kaifa manaziluhum. Maka beliau menceritakan bahwa Nabi ini mendapati ya di langit-langit ya, yang beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha itu mendapati Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Tapi walam yusbit kaifah manaziluhum. Tapi beliau tidak menjelaskan kedudukan mereka. Ghaira annahu dzakara annahu wajada Adam bis sama'i ad-dunya wa Ibrahim bis sama'i as-sadisah. Nah, beliau hanya menjelaskan bahwa Nabi ini mendapati Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit yang ke-6. Nah,
Qala Anas mengatakan, sabda Rasul, falamma mar Jibril bin Nabi, maka tatkala Jibril melewati beserta Nabi, yaitu bi Idris, Nabi Idris, qala, maka Idris mengatakan, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi saleh. Nabi Idris mengatakan, selamat datang seorang nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Fakultu, maka aku, kata Nabi, mengatakannya, man hada, siapa ini? Qala, jawab Jibril, hada Idris, ini adalah Idris. Summa marartu bi Musa, kemudian aku melewati Musa. Faqala marhaban bin Nabi Saleh wal akhi saleh. Nah, jawabannya, selamat datang seorang nabi yang soleh dan seorang saudara yang soleh. Qultu, aku katakan, man hada, siapa ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, hadza Musa, ini Musa. Summa marartu bi Isa, kemudian aku melewati Isa. Faqala, Isa mengatakan, marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Selamat datang seorang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Qultu, man hadza, aku katakan, siapa ini Jibril? Qala hadza Isa, ini adalah Isa. Summa marartu Ibrahim, faqala marhaban bin nabi saleh wal ibni saleh. Aku pun juga melewati Nabiullah Ibrahim. Beliau mengatakan, selamat datang seorang nabi yang soleh dan putra yang soleh. Qultu man hadza, aku katakan kepada Jibril, siapa ini Jibril? Qala hadza Ibrahim, ini Ibrahim. Summa urijabi hatta dhuhartu limustaw asma'u fihi sorifal aqlam. Kemudian aku dibawanya untuk naik Mi'raj, aku dibawanya untuk naik sampai dataran, ya, sampai dataran di atas itu aku mendengar goresan aklam, pena. Fawaradallahu ala ummati khamsina salatan, maka Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa, aku kembali sampai aku melewati kepada Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang Allah fardukan untukmu kepada umatmu. Qultu, aku katakan, kata Nabi, farada khamsina salatan, Allah memfardukan 50 kali salat. Qala, kata Musa, farji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik, kembali kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan itu. Faraja'ani fawadda'a syatraha faraja'tu ila Musa, maka aku kembali, lalu ada keringanan. Faraja'tu ila Musa, setelah dapat keringanan pun juga aku kembali lagi menemui Musa. Aku katakan, fakultu wadda'a syatraha, telah ada keringanan atau sudah dapat keringanan. Faqala, Musa pun tetap mengatakan, irji rabbaka fa inna ummataka la tutik, kembalilah kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Ya, 50 dapat potongan. Ya, tetap potongan itu masih belum mampu. Sarannya Nabi Musa, kembalilah engkau, tetap umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Faraja'tu fawadda'a syatraha, aku kembali, maka ada keringanan juga. Faraja'tu ilahi, aku kembali lagi kepada Musa. Musa tetap mengatakan, irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik, kembalilah kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Faraja'tu, aku kembali. Faqala hiya khamsun wa ya khamsun, ya, kemudian ya, sampai mendapatkan 5 kali, namun hiya khamsun, maksudnya 5 kali sehari semalam. Hiya khamsun, dia itu tetap 50. Maksudnya adalah pahalanya 50 kali. La yubaddalul qawlu ladai, sudah
tidak akan berubah, ya, sudah tidak akan berubah perkataanku ini. Ya, faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa. Faqala raji' rabbak, Musa pun tetap mengatakan kembali kepada Rabbmu, tapi aku katakan fakultu istahyaitu min rabbi, aku malu kepada Rabbku. Sumantalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha, kemudian ya, selesai lalu sampai ke sidratul muntaha, Jibril membawa ke sana. Wa wasyiha alwanun la adri mahia, ya, ternyata sidratul muntaha itu diselimuti banyak warna yang aku tidak tahu itu. Summa udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke surga. Faidahiyya faida fiha, maka di dalam surga itu habayilul lu'lu'. Nah, kubah-kubahnya itu terbuat dari mutiara. Kubah-kubahnya terbuat dari mutiara. Wa idah turabuha, sedangkan tanahnya al-misk, kesturi. Nah, akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, pun terjemahannya ini sakatipun tambi panjang ya, kita telaah pelan-pelan, mudah-mudahan selesai. Baik, pada kisah Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita maknai dulu tentang Isra, ya. Isra ya, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, ya, pada waktu malam hari ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra. Kalau Mi'raj, naiknya Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu di atas langit, ya, ketujuh, namanya Sidratul Muntaha, sudah ujung yang paling tinggi. Ya. Baik, hadis dari Abidar Al-Ghifari, ya. Abidar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah, ya, Jundub bin Junadah, ya, seorang kalau dibilang kaya raya boleh, cuma dari hasil kekayaannya yang kita prosentasi, kalau per bulan itu sampai mendapatkan 800 juta, ya, hampir 1 miliar per bulan. Abidar, ini awak dewe pinten? Ya, begitu Abidar. Tapi tidak tersisa. Ketika beliau wafat pun juga tidak ada warisan harta Abidar sekian banyak. Tidak. Beliau langsung luncurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Abidar Al-Ghifari, beliau infakkan, beliau sedekahkan. Kalau orang yang demikian ini tidak akan sulit nanti ketika di akhirat pertanggungjawabannya. Yang sulit itu bulanannya banyak, ya, ditabungkan ke bank-bank pun juga banyak, sedekahnya nggak ada. Nah, nanti di akhir tanya, aku beri rezeki kepadamu banyak, kamu buat apa? Ini yang sulit, tanyai, buat apa aja, tanyai. Makanya alhamdulillah, ya, kalau kita perhatikan, ya, di jamaah kita sendiri itu ada, ya, seorang yang memang dermawan, ya, kalau minta bantuan untuk masjid itu pun amat luar biasa untuk meresponnya. Makanya maaf, masjid kami itu kemarin lusa kami bertamu lagi, bah, alhamdulillah dari bantuan jenengan sekian banyak masjid terus berjalan, ya. Terus sampai mana sekarang? Ya, kacanya aja, bah, belum kaca. Ya, selesaikan, nanti ukur tukangnya kira-kira habis berapa, lapor ke sini.
Alhamdulillah. Koco ini pun kulo lelang. Ya, kita jamaah melelang 167 juta kacanya saja. Ya, beliau nggak berat untuk menanggung seperti itu. Walau kena lockdown kemarin sempat belum kirim barang-barang, belum terkirim. Tapi beritanya sekarang sudah mulai terkirim dan masih janji itu ya merasa ringan. Dan insya Allah orang-orang yang demikian ini nggak sulit pertanyaannya. Nah, nggak sulit pertanyaannya. Nah, Abi Dzar pun juga demikian. Ya, seorang sahabat Abi Dzar, seorang sahabat termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama kali untuk menerima keislaman. Ya. Beliau menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj dari Rasul SAW. Rasul menyampaikan sabdanya, furijah an sakfi baiti wa ana bi Makkah. Nah, atap rumahku dibuka. Waktu itu aku berada di Mekah. Fa nazala Jibril fa waraja an sadri, maka turun Jibril untuk membelah dadaku. Nah, Jibril turun. Saya saat itu berada di Mekah. Langsung saya dipegang, ya, kemudian dirobohkan, lalu dibelah dadaku, dibelah. Nah, pembelahan dadah Rasulullah SAW ini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan dijelaskan pensyarhannya itu terjadi 2 kali. Ya, pertama ketika beliau masih kecil, usia menginjak 8 tahunan, ketika berada di asuhan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah perkampungan Bani Sa'ad, di mana saudara suan Bani Halimatus Sa'diyah laki-laki bermain-main dengan Nabi di padang pasir. Ya, tahu-tahu ya siang-siang itu ada 2 orang turun dari langit. Kemudian Nabi dipegangnya, ya, lalu dibelah dadanya. Si kecil temannya saudara suan tadi lari terbirit-birit ke rumah. Lari ke rumah, kemudian manggil-manggil ibu bapaknya. Ibu, bapak, saudaraku si Muhammad ditangkap oleh 2 orang dan dibunuh. Wah, beritanya dibunuh. Gemetar kedua orang tuanya, Halimah Sa'diyah dan suaminya pun juga perlahan-lahan untuk mendatangi Nabi Muhammad. Ya, perlahan-lahan ternyata ya cerita dari anaknya tadi 2 orang sudah tidak ada. 2 orangnya sudah tidak ada. Itu malaikat. Kemudian dijumpainya Rasul itu dalam keadaan berdiri, kondisinya sudah lemas, gemeter. Ditanyai, diceritakan oleh Nabi Muhammad saat itu, dibelah dadanya. Nah, dalam hadis di bawah, nah, leher sampai ke perut. Kemudian dikeluarkan hitam-hitam, dan pada kisah yang lain dikeluarkan semuanya, ya, sampai perut yang mengantongi makanan pun juga dikeluarkan. Kenapa itu dikeluarkan? Satu sisi untuk membersihkan agar makanan yang dimakan mungkin ada sesuatu yang belum halal atau ada sesuatu yang kurang bersih, dibersihkan semuanya. Kemudian kotoran-kotoran yang ada dalam ya dada itu dibersihkan semuanya. Nah, setelah dibersihkan, kemudian summah ghasalahu bima'i zamzam, lalu ya dibasuh dengan air Zamzam. Nah, air Zamzam. Nah, kisah pertama di waktu kecil, ya sama prosesnya. Nah, kalau proses seperti ini, kisah seperti ini, terus terang, ya, yang jawab untuk mengakui adalah iman. Ya, kalau tidak iman, tidak bisa. Kalau orang kafir, orang tidak punya iman akan tanya, mana mungkin dibelah dadanya kemudian langsung disulap, kembali lagi, dikembalikan lagi. Secara akal tidak masuk. Operasi aja harus puasa dulu, ya, puasa dulu. Kemudian
Nah, baru dioperasi. Nah, ini mustahil. Dengan waktu yang singkat anak pulang ke rumah, menjerit, manggil kedua orang tuanya, kemudian datang, sudah selesai. Inilah keajaiban yang bisa menjawab kepercayaan, keyakinan, kebenaran Rasul itu hanya iman. Nah, waktu itu di usia kecil. Selanjutnya hadis ini usia sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, sudah diangkat menjadi Rasul, ternyata dibelah lagi. Nah, siap untuk menyampaikan risalah yang sempurna yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Kemudian ya caranya pun juga bekal orang yang menyampaikan itu harus betul-betul bersih. Rasulullah ketika dibelah dadanya, dikeluarkan semuanya, dibasuh dengan air zam-zam, kebersihannya pun juga luar biasa. Kotoran ria, takabur, kemudian iri hati dan lain sebagainya, semuanya itu keluar. Sehingga kesantunan, akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah dalam risalah dakwanya. Sehingga Rasul itu pun ya kalau dikatakan bersih hatinya, ya oke. Kemudian apakah Rasul tidak pernah marah? Nah, kemarahan Rasul terbatas hanya tentang syariat Islam, dan itu pun sistemnya adalah penegasan. Kalau kita masih ya ada sifat-sifat marah, ya yang sering-sering kali marah, kadang-kadang sama anak, sama istri, ya sama siapapun pernah. Tidak ada orang nggak pernah marah. Abu Dar aja, ya Abu Dar ini seorang yang sering marah, dikatakan oleh Rasulullah itu. Makanya Rasul mengatakan untuk wasiat kepada Abu Dar, karena dikit-dikit marah. Maka Abu Dar mewasiatkan kepada Rasul mewasiatkan kepada Abu Dar untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh, niki tombone wong muring-muringan. Maos la haula wala quwata illa billah. Koyo awak panas, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini wasiat Rasul dalam hadis Imam Ahmad. Nah, baik. Dibasuh dengan air zam-zam. Nah, Masya Allah, air zam-zam ini air yang sudah tidak ada tandingannya dengan air-air yang lain. Air zam-zam itu adalah ma'u zamzamin, air zam-zam 5 syuribalahu. Tergantung orang yang meniatkan untuk minumnya, untuk apa fungsinya. Nah, makanya ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa ma'u zamzamin 5 syuribalahu, sesuai niat dari orang yang meminumnya tadi. Kalau minum pingin kaya, akan dijadikan kaya. Kalau minum pingin sembuh dari penyakitnya, akan disembuhkan. Oh, ini air zam-zam. Kalau pingin kenyang, ya pingin kenyang sebab air zam-zam, ini pun tidak akan lapar. Makanya sampai seorang sahabat ya berada di samping Ka'bah, nggak makan makanan yang masuk, hanya minum air zam-zam toh selama 40 hari. Itu pun tidak merasa lapar 40 hari. Nah, 40 hari minum air zam-zam toh karena niatnya. Ya, Masya Allah. Ya, makanya satu sisi ya ketika minum air zam-zam, memang di dalam hadis ketika Ibnu Abbas menyampaikan ya saqaitu ma'a zam-zam ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ya fasharibah wa waqaimun. Ketika aku pernah memberikan air zam-zam kepada Rasul, belum minum sambil berdiri. Ya, belum minum sambil berdiri. Ya, namun dalam kitab Bulughul Maram syarahnya Tawdihul Ahkam ya Syekh Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan
di lingkungan ya Masjidil Haram itu memang tiada kursi, tidak ada tempat duduk. Ya, kemudian penjelasan yang lain ketika kemarin umroh itu ada seorang mutawif mengatakan, Bapak Ibu untuk jamaah umroh untuk minum air zam-zam kita ya sudah cukup untuk berdiri, ya berdiri saja. Kenapa? Air zam-zam itu air yang bersih dan tidak perlu disaring lagi. Seandainya yang ada dalam perut ini masuk air zam-zam sudah tidak diproses lagi karena bersihnya. Tapi kalau biasa, kenapa disuruh duduk? Karena harus proses dulu kotoran-kotoran yang ada. Tapi kalau air zam-zam tidak. Nah, kehebatan air zam-zam. Ya, oleh karena itu dari sekian hadis ketika sampai pada hadis yang lain, siapa yang minum sambil berdiri kemudian ia lupa bahwa berdiri maka hendaknya ia untahkan. Namun dengan penjelasan ini bahwa satu sisi Nabi berdiri saat minum air zam-zam, maka satu sisi mengatakan makan minum hendaknya dengan duduk. Nah, oleh karena itu sisi seperti ini kita harus bisa mensikapi, karena Syekh Abdurrahman Al-Bassam dengan kondisi tidak ada tempat duduk tadi, kalau kondisi darurat ya darurat memang membutuhkan untuk berdiri monggo ya, tapi darurat yang ada di wilayah kita ini seperti apa? Tidak ada desaan, darurat dibuat kemudian dijadikan darurat. Seperti kita hadir di acara apa nih? Prasmanan ya. Nah, kata teman-teman, oh itu darurat. Memang kan disediakan kursi, belum nggak nyewa, ya bukan darurat. Ya, ternyata teman kami ya ketika menikahkan putrinya, ya beliau pun juga nyewa dengan kursinya sekalian. Ya, jadi nggak ada alasan untuk darurat ketika makan minum sambil berdiri saat ya makan prasmanan. Nggak ada darurat. Ya cari tempat duduk. Nah, oke. Nah, ini kehebatan air zam-zam dipergunakan untuk membasuh dada Rasul. Kemudian dibelah. Lah, dibelahnya dada Rasulullah ini adalah dibelah memang secara nyata. Secara nyata. Nah, seperti dokter membelah manusia. Dioperasi betul-betul dibelah. Tapi sistemnya ini sistem yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jibril perintah Allah ya ketika membelah pun juga hal-hal yang ya diizini oleh Allah dan sangat cepat untuk membersihkannya, dan proses pembelahannya pun juga tidak pakai harus puasa kemudian harus disediakan alat sekian. Nah, namun pembelahan dada itu memang terlihat seorang saksi dari seorang sahabat ya, seorang sahabat menyaksikan tentang bekas ya, bekas apa itu dalam hadis dijelaskan ya, maaf hadisnya kemarin tuh sudah kami tulis cukup hadisnya kemarin. Ini Anas bin Malik mengatakan kunnah naroh atharul makhid, kami ini melihat bekas jahitan tuh, bekas jahitan fi sadri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam dada Rasul. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi bekasnya jahitan itu ada. Nah, terus jahitannya ya opo? Gak usah tanya seperti itu. Iman yang jawab lagi untuk menunjukkan bahwa itu memang sebuah kebenaran seperti realita pembelahan dan penjahitan dada seperti sedia kala. Nah, Anas bin Malik seorang sahabat perawi hadis mengatakan yang demikian, bahwa beliau menyaksikan atas ya bekas jahitan yang ada dalam dada Rasulullah SAW. Nah, ini baik. Setelah dibasuh dengan air zam-zam, kemudian Jibril itu membawa satu bijana terbuat dari emas.
isinya hikmah dan iman dituangkan di situ. Isinya hikmah dan iman, artinya sebuah kekuatan bekal yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengkuatkan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini. Kalau imannya goyang, ragu-ragu, sulit untuk menyampaikan risalah. Disuruh ke sana menyampaikan dakwah, waduh, gak siap aku. Disuruh kultum, gak siap. Nah, ini manusia kita. Kadang-kadang seperti itu, belum siap. Namun pembelajaran yang harus kita gali, maka disitulah akan mendapati hikmah dan iman yang ada pada benak kita. Fa'afraghu fi sadri, hikmah dan iman beliau tuangkan ke dalam dadaku, summa adbaqahu, kemudian beliau menutupnya, ditutupnya. Kelihatan bekas ditutup itu. Summa khada biyadi farajah bi ila sama'i dunya. Kemudian Jibril menggenggam tanganku lalu mengajakku naik ke langit dunia. Nah, ke langit dunia. Pada hadis ini, kalau redaksi langsung seperti ini, maka Jibril ketika berada di Mekah naik ke langit dunia. Padahal Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka pada hadis yang lain dijelaskan bahwa Isra-nya Rasul ketika sudah dibelah, kemudian berangkat dari Masjidil Haram, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina itu dengan genggaman Jibril alaihissalam, artinya dipegang, menunjukkan apa? Tangan Nabi Muhammad dipegang oleh Jibril. Satu, menunjukkan sebuah keakraban ketika berteman dengan seseorang. Ketika berteman dengan seseorang, makanya seorang sahabat Mu'ad bin Jabal pun juga pernah dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Dipegang tangannya, kemudian diberi wasiat, Mu'ad, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, ketika engkau usai sholat, bacalah Allahumma a'inni, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan senantiasa baik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat jamaah, sholat wajib, anjuran mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini anjuran. Letaknya di mana? Nah, ini sebab hadis-hadis yang berbicara tentang doa atau zikir setelah sholat ini banyak. Dikatakan setelah sholat doa ini, dikatakan setelah sholat doa ini. Maka pada dasarnya ulama ketika menyusun doa setelah salam ke kanan dan kiri, istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian habis Allahumma antas salam, dalam riwayat Ahmad yang disusun oleh pimpinan pusat, dari habis Allahumma antas salam berdoa la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali kalau waktu sholat maghrib atau sholat subuh. 10 kali. Kemudian ditambahi kalau untuk sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sholat maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Nah, habis itu baru la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh Allahumma la mani'ah lima ataita wala mu'tiyah lima mana'tah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru subhanallah
alhamdulillah, Allahu akbar, tutup lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu lanjut surat Al-Baqarah 255 itu ayat kursi, disambung Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Boleh baru munculkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang lain. Nah, ini yang kami ambil diantaranya, yang kami ketahui di kumpulan doa-doa dari pimpinan Tarjih Muhammadiyah. Adapun yang lain tidak memakai yang tadi 10 kali 7 kali tadi, boleh karena memang anjuran kesunahan doa-doa zikir setelah sholat, yaitu sholat wajib. Nah, maka Bapak Ibu, kami gak sponsor ya. Ini nanti kami wakafkan ya untuk sini. Ya, dan doa sholat itu yang saya sampaikan tadi ada di sini. Doa setelah sholat, doa bacaan sholat. Bacaan sholat kami pun juga mengutip dari kumpulan Tarjih dan juga bagaimana PDM kemarin ya membuat buku sholat itu. Ya, diantaranya kami banyak mengutip di situ. Kami padukan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, doa sholat, tapi bukan pergerakannya. Yang penting doa sholat yang poin-poin seperti bacaan iktidal, ruku, sujud, iftitah. Iftitah kami cantumkan 4. Kalau mabainnya ada 2, satu riwayat Bukhari, satu riwayat siapa itu, Ibnu Hibban. Kemudian Allahu Akbar itu wajah tuh 4 pilihan ini yang wakafkan. Kemudian ini kemudian ini 3, ini yang resmi ya, karena pakai izin. Yang gak resmi ya itu aja. Oke, baik. Doa-doa setelah sholat diantaranya tadi menunjukkan keakraban. Jibril pun ketika ya membawa Nabi ke langit itu beliau pegang tangannya, satu menunjukkan keakraban, yang kedua menunjukkan keakraban lagi kalau kita berteman. Nah, kita bukan berarti itu orang pangkat, itu orang terhormat, dipegang pundaknya. Nah, kadang-kadang Pak, alhamdulillah kita rangkul, tidak apa-apa, itu menunjukkan keakraban. Makanya Rasul kepada Abdullah bin Umar pun juga demikian, pernah dipegang pundaknya kemudian mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abin sabil. Wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah ketika engkau berada di dunia ini seperti orang yang asing, au abin sabil, atau seperti orang yang melewati jalan. Artinya sekelumit berada di dunia ini, kalau tidak hati-hati tergerus. Loh, sekelumit ya, 2 bulan lockdown, terasa apa? Tidak terasa, balik lagi hidup seolah-olah koyo wingi ae ya. Kita umur pinten sakniki? 40, 45, 50, 60, nggak terasa. Ingat memori yang kecil dulu, seakan-akan koyo wingi ae. Iya Pak ya, mboten kraos. Ini Abdullah bin Umar ketika dipegang pundaknya menunjukkan keakraban lagi ya. Kemudian ketika berjumpa bersalaman. Lah nek musim lockdown ya opo ini ae, ternyata memang penyakit corona itu nyetrumnya ya. Kalau dilihat di YouTube berita-berita itu salaman itu langsung ya nyala merah itu ya, menunjukkan penularannya sangat cepat. Nah, yes, untuk hal ini kita sikapi, memang salaman sunnah, tapi kalau memang kondisinya tidak sehat ya saling memaklumi. Sebab idal taqiyani fayatasofahani, ketika 2 orang berjumpa dan bersalaman ya qabla ayaftariqah, sebelum berpisah, yubahriku lahuma, Allah memberkahi kepada keduanya ya, dapat berkah.
kemudian ghufirah lahuma, kemudian dimaafkan ya atas dosa-dosa yang telah lampau. Nah, ini keakraban. Baik. Nah, Jibril seperti ini. Nah, Jibril membawa Nabi ke langit dunia, ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dikatakan dalam hadis, Jibril mengikat kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi di pintu Masjidil Aqsa. Nah, kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi disebut dengan buraq. Ya, buraq. Lah buraq niku pripun? Ya, nek kula alit-alit singen wonten griya, wonten apa niku? Griya tempelan gambar pigorang ya. Kuda kepalain apa itu? Kepalanya cewek, rambutnya panjang, cuantik, orang India ya. Kan di sini ada ketulannya itu. Itu gambarannya orang Hindu. Harus dibakar kalau ada itu. Harus dibakar. Karena mendustai terhadap atas Nabi. Kok kepalanya perempuan. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang ya maaf, waktu kecil dulu saya menyaksikan itu betul-betul ada. Nah di rumah itu gambar buraq yang ditumpangi Rasulullah saat Isra Mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha, ke langit. Nah naik buraq. Nah, padahal ya buraq itu dikatakan dalam riwayat Bukhari, kemudian dijelaskan dalam kitab Muslim bahwa ya binatang ya madunal bihol ma fauqal khimar, madunal bihol ma fauqal khimar ya, yang tidak lebih besar daripada bihol ya, lebih kecil daripada bihol dan tidak lebih besar daripada khimar. Apa nih Bu? Nggih buraq. Nah, buraq itu artinya kilat. Secepat kilat. Ketika kita lihat langsung kilat bagaimana cepatnya. Makanya dalam surah Al-Baqarah 20 itu yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu menjamparnya. Kilat dengan cepatnya. Kilat buraq, maaf barqun kilat. Tapi kalau sudah berubah buraq maka menjadi kendaraannya. Nah, nama sebuah kendaraan yaitu yang ditumpangi Rasulullah yaitu buraq, secepat kilat. Nah, dengan sampainya di Masjidil Aqsa, kemudian hewan itu diikatnya di sebelah pintu depan masjid oleh Jibril. Kemudian di situ masuk Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Yang jadi imam sinten? Nabiullah Muhammad SAW. Padahal belum ada perintah sholat. Mau mendapatkan perintah sholat 5 waktu, beliau sudah mengimami dulu di Masjidil Aqsa. Dikisahkan para nabi dan para sahabat diimami, para nabi dan para rasul diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hadis yang memperkuat tentang anjuran sholat tahiyatul masjid. Tuh, anjuran sholat tahiyatul masjid diantaranya dalilnya adalah Rasul ketika singgah di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian sholat 2 rakaat itu dalilnya diantaranya. Makanya dalil-dalil yang lain ketika ya dalam bahasan mana dalil untuk ya sholat tahiyatul masjid Nabi pernah melaksanakannya. Wong Nabi hanya mensabdakan kaulnya Nabi, man dakhalal masjid fala yajlis qabla ay sholli raka'ataini. Siapa yang masuk masjid jangan ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu kan kaul Nabi. Mana bukti Nabi? Di antaranya ini tadi sebagai hadisnya. Sebab kita pernah dibantah. Mana Pak dalilnya untuk Nabi pernah sholat tahiyatul masjid
Wong dalam kisah ketika Nabi sholat itu pun nunggu Bilal. Ketika qomat akan berkumandang, Nabi dibilangi, kemudian hadir. Nah, ini kita temui terhadap dalil-dalil yang ada. Qaul Nabi pun juga praktik Rasulullah ketika masuk masjid, anjuran sholat sunnah 2 rakaat disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Oh, nah ini sampai ke langit, ya, kemudian berangkat dari Masjidil Aqsa, ya. Ini tadi Isra-nya dengan kendaraan buruk, Isra-nya ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj-nya, nah, Mi'raj itu adalah suatu yang, ya, tangga. Mi'raj itu tangga untuk naik. Berarti Jibril bersama Nabi untuk ke langit menerima perintah sholat sampai ke Sidratul Muntaha, itu ada Mi'raj. Bahasanya ada tangga yang langsung naik ke atas. Ya, sudah ada jalannya tersendiri. Nah, di situ berjumpa langit pertama Nabi Adam, langit kedua dikisahkan Nabi Isa, kemudian ketiga Nabi Harun, keempat Nabi Idris, kemudian kelima keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Tapi pada kisah-kisah yang lain, ya, untuk hal ini kita tidak perlu mempermasalahkan tentang mana sebenarnya untuk langit pertama dari siapa. Pada hadis yang lain pun juga tidak sama. Tapi yang jelas Nabi menyampaikan yang demikian ini berjumpa dengan para nabi. Di antara disebutkan tadi yaitu Nabi Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim. Nah, dan tidak menetapkan tentang kedudukan mereka. Nah, berjumpa di sana. Kemudian sampai ke langit ketujuh, ya, ya. Nah, disitulah, ya, di atas langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya, sidro itu pohon, muntaha pungkasan. Tapi maksudnya adalah tempat yang paling tinggi di atas langit. Sudah puncaknya. Di situ Nabi mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali, mendapatkan diskon sampai 5 kali sehari semalam. Dan apakah Nabi ketika mendapatkan perintah itu berjumpa melihat Allah? Tidak. Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, dalam hadis ketika Rasulullah SAW, ya, seorang sahabat bertanya kepada Abidar, sa'altu ila Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah engkau hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala, Nabi mengatakan, nurun anna ra'ahu, Rawi Muslim. Ya, Nabi, ya, ketika ditanya apakah engkau melihat Allah ketika mendapatkan perintah sholat itu, Nabi mengatakan, nurun anna arahu, bagaimana aku melihatnya itu adalah cahaya. Bagaimana aku melihatnya itu adalah cahaya. Sehingga Nabi tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala berwujud cahaya, namun nanti di akhirat, alam akhirat, ya, kita nanti akan menyaksikan insya Allah sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan dimasukkan ke dalam surganya, wujuhu yauma idzin nadhirah, ya, wajah-wajah saat itu langsung menyaksikan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Baik, perintah sholat sampai 5 kali, kemudian turun, ya, turun dari Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Nah, kalau batu dari atas sana turun itu nyampenya ke Ka'bah. Di Sidratul Muntaha, langit di atas lapis ketujuh itu setiap hari 70.000 para malaikat untuk tawaf 1 kali kemudian hilang setiap hari. Ya.
Kemudian Nabi turun balik ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram menyampaikan kepada para sahabat, di situ ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Bareng Abu Jahal dikasih berita, info seperti itu. Wahai Abu Jahal, aku tadi malam diperjalankan oleh Allah. Ya, Isra wal Mi'raj, 1 malam. Kemudian saya kembali lagi. Abu Jahal ngiceh, tidak percaya, malah menertawai, dan untuk menertawakan minta kesaksian kepada para sahabat. Dipanggilnya ya orang-orang untuk kumpul. Kemudian Nabi disuruh mengkisahkan tentang Isra wal Mi'raj itu. Kemudian kumpul, disampaikan oleh Nabi. Orang-orang pun juga heran. Nah, seorang sahabat yang menanggung kiswah selama setahun mengatakan, Nabi, engkau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam, sampai ke Sidratul Muntaha 1 malam. Mana mungkin itu? Coba kisahkan. Mana buktinya? Nabi mengatakan, bukti apa? Bukti apa yang aku sampaikan kepada kalian? Tolong sampaikan dan ceritakan. Saya dulu pernah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu berangkat tok 1 bulan, pulang 1 bulan, 2 bulan PP. Coba kisahkan, gambarkan Masjidil Aqsa. Terus terang, secara akal Nabi disuruh untuk mengisahkan Masjidil Aqsa 1 malam dalam keadaan gelap, ya tidak mungkin. Tidak mungkin secara akal. Maka disuruh bukti seperti ini, Nabi langsung tunduk kepalanya, lalu mengangkat. Dinampakkan oleh Allah secara langsung Masjidil Aqsa secara jelas. Dijelaskan kepada para sahabat saat itu. Seorang sahabat yang pernah ke Masjidil Aqsa selama 1 bulan berangkat PP 2 bulan langsung mengatakan, mengangkat tangannya ya, bahwa ini sebuah kebenaran dan saya tidak akan mungkiri. Nah, maka hal yang demikian ini sebuah persaksian keimanan yang bisa menjawab. Kemudian dijelaskan Rasulullah bagaimana pintunya. Pertanyaannya, pintunya seperti apa, gerbangnya seperti apa, jendelanya seperti apa, dijelaskan Rasulullah saat itu, ditayangkan oleh Allah langsung. Nah, ini hanya iman yang bisa menjawabnya. Sehingga maka sebagian sahabat pun juga pada beriman, sebagian sahabat pun juga tidak mau untuk mengakui akan cerita Rasul SAW tadi. Ketika sebagian beriman, sebagian kafir, maka tinggal satu, kata Abu Jahal, seorang sahabatmu kalau ini tidak mempercayai, dakwah Islam akan bubar. Abu Bakar dipanggil. Ini berada di Jabal Qubais. Ya, Masjidil Haram naik, sekarang ini kita sudah bawa kerajaan. Di situ Nabi menyampaikan, ternyata Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar yang nggak tahu langsung membenarkan Rasulnya. Karena apa? Seandainya Abu Bakar membohongi, maka dakwah Islam bubar. Karena Abu Bakar membenarkan, ya, dan Abu Bakar seorang yang iman dekatnya kuat dengan Rasulullah, tidak pernah mendustai, sampai disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saya mengatakan, seandainya Nabi mengatakan di belakang gunung ini ada pasukan perang yang akan menyerbu dan itu tidak jadi, itu pun saya katakan benar apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kisah ini tentang dakwah Islam akhirnya menyebar kemana-mana. Ya, ini kisah ini memang ya, dimasukkan oleh Abdullah bin Abdul Baqi dalam Kitabul Iman berkenaan dengan keimanan yang Isra Mi'raj ini adalah perkara yang ya gaib, ya yang gaib tapi realita, ya yang gaib tapi realita ketika persaksian itu dikatakan Rasulullah SAW, sehingga keimanan yang bisa membenarkan ini. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara ini ya yang bisa kami sampaikan tentang kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kinten-kinten wonten ingkang disampaikan kekirangane.
Baik, untuk kelanjutannya nanti juga akan mirip dan akan menjelaskan tentang ya sifat Nabiullah Musa ketika Rasul berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Ya, di sini pun juga akan dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya. Kiranya ini Bapak jamaah yang dimuliakan, lagi-lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Bila itu tepat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada khilafan, itu datangnya dari kami pribadi. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.